Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cokro manggilingan. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya diri kita ini tersusun dari jasad atau biologis, psikis, intelektual, emosional, dan spiritual. Fisik dan psikis itu membentuk raga, intelektual dan emosional membentuk rasa, dan sukma sendiri atau spirit sendiri. Kuncinya di situ. Cokro manggilingan secara sederhana kita maknai sebagai perubahan masa atau perubahan zaman atau perubahan waktu. Perubahan ini mutlak karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Maka rumusnya adalah siapapun yang tidak bisa atau tidak mau beradaptasi dengan perubahan, maka dia akan tergilas. Jadi saya tegaskan bahwasanya cokro manggilingan ini bukan dalam konsep pemusnahan total manusia atau kehancuran di sana sini, kehancuran dunia, tidak. Jadi sederhanakan saja bahwasanya cokro manggilingan itu adalah perubahan masa atau perputaran waktu, perputaran zaman, gitu aja. Cokro manggilingan atau perubahan zaman atau perputaran zaman itu sudah terjadi, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Efek dari cokro manggilingan itu adalah kalau sebelum cokro manggilingan posisi fisik atau materi itu paling depan. Jadi fisik, materi di depan, kemudian rasa di tengah, dan spirit di belakang. Jadi semua hal aktivitas hidup manusia itu diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Nah, setelah zaman cokro manggilingan ini, setelah perubahan ini terjadi, itu akan berputar. Yang tadinya di depan jadi ke belakang, yang di tengah tetap. Jadi nanti atau sekarang sedang berjalan adalah spirit di depan, rasa di tengah, fisik di belakang. Artinya apa? Segala aktivitas hidup kita itu nanti akan difokuskan untuk kebutuhan spirit. Contohnya begini. Kita mencari uang itu bukan untuk kesenangan, tapi untuk beribadah. Sederhananya seperti itu. Nah, dalam posisi cokro manggilingan ini, SP itu berperan sebagai agen perubahannya. Dan penataan itu sebenarnya sudah dimulai, bahkan sudah selesai, di spirit sudah selesai.
Jadi tinggal nanti melihat efeknya ke depan. Kenapa bisa berbalik seperti ini? Kenapa sekarang spirit bisa maju ke depan, berputar ke depan seperti sebuah cakram atau ban? Karena ternyata permasalahan yang kita hadapi itu tidak bisa diselesaikan secara materi. Contoh sederhana, sakit. Walaupun banyak uang, ternyata tidak bisa menjadi solusi dari kehidupannya itu. Apakah dia mutlak bisa sembuh atau meninggal. Tetapi kalau targetnya spirit, maka pengobatannya pun menjadi holistik gitu loh untuk orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, pengobatan spirit itu gampang. Apakah dia bisa disembuhkan atau tidak? Kalau bisa disembuhkan, apa obatnya? Kalau tidak bisa disembuhkan, bagaimana supaya dia bisa mulia di sisi Allah? Begitu polanya. Dalam situasi sekarang seperti COVID ini, sudah bisa dibuktikan bahwasanya uang tidak bisa menjadi penyelamat untuk penyelamat dari virus lah begitu. Nah, jadi kenapa ini harus dibalik? Karena ternyata ketika materi menjadi garda di depan, menjadi trigger di depan, itu aktivitas kehidupan manusia mentok. Jadi orientasinya itu mentok, kebentur gitu loh. Kenapa mentok? Kenapa terbentur? Karena memang dimensinya sangat terbatas. Tetapi kalau spirit yang di depan, itu dimensinya lebih luas. Itu. Karena bagi orang spirit, hidup dan mati itu tidak ada bedanya. Seperti itu. Jadi targetnya bukan masalah hidup atau mati, tapi targetnya bagaimana hidup mulia, mati pun mulia. Itu. Makanya sekarang setelah terjadi cokromangglingan atau perputaran zaman ini, sekarang spirit sedang dikedepankan. Nanti efeknya kemana-mana, ke pendidikan. Saat ini pengetahuan sudah merupakan barang yang murah. Yang penting Anda punya paket data, googling apa aja yang Anda cari bisa didapatkan melalui internet. Jadi pengetahuan sekarang menjadi barang yang murah. Guru, dosen itu bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Tidak seperti tahun 2000 ke sana lah ya. Nanti yang akan dibawa oleh SP selaku agen perubahan, selaku aktor utama agen perubahan ini akan menyasar semua sektor, terutama tauhid, syariat, ekonomi, dan budaya. Pengajaran atau ilmu pengetahuan kenapa tidak disasar lebih dulu, tidak ditembak lebih dulu? Karena pengetahuan sudah bukan barang yang sulit. Kesehatan yang physically kenapa tidak didorong lebih dulu? Karena kesehatan secara teknologi sudah canggih. Jadi program SP ke depan adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang budayanya bermoral, ekonominya yang berkeadilan, tauhidnya yang memang benar-benar bertauhid, dan syariatnya murni. Itu dalam artian murni di sini, jadi bersyariat itu bukan sebagai upaya show off gitu loh. Karena sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang melakukan syariat atau melakukan ibadah itu sudah banyak yang terbentur sebagai bentuk tampilan, aksesoris, atau untuk
tidak murni karena Allah lah, intinya begitu. Jadi saya sampaikan bahwasanya sekali lagi di Cokro Manggilingan ini memang SP berperan sebagai aktor utama dan itu sudah selesai. Nah, maka oleh karena itu SP berperan untuk mengedepankan spirit, memutar yang tadinya spirit di belakang jadi ke depan, yang tadinya materi di depan jadi ke belakang. Nah, kemudian begini, dalam video saya sebelumnya bahwa peluit pertandingan sudah dimulai. Jadi sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya ingin menyudahi tentang sosok SP karena sudah cukup lah, sudah cukup. Maka oleh karena itu video Cokro Manggilingan ini merupakan insya Allah video terakhir tentang tembakan sosok SP. Jadi ke depan saya akan lebih membahas tentang apa pemikiran SP, tafsir spirit SP, strategi kinerja SP mau seperti apa, dalam keuangan ekonomi seperti apa, dalam budaya seperti apa. Dan saya pikir itu lebih real daripada kita terus berputar pada sosok ramalan dan puisi, pada sosok wangsit dan uga yang berkelit atau yang berputar-putar pada wacana abstraksi. Jadi video saya tentang sosok SP-nya saya pikir sudah selesai. Senjatanya sudah saya sampaikan, kendaraannya sudah saya sampaikan, panglima-panglimanya sudah saya sampaikan, tokoh-tokoh yang dilibatkan ring 1, ring 2 sudah saya sampaikan. Kemudian rencana besarnya, tujuannya sudah saya sampaikan. Saya pikir itu sudah cukup untuk mengenal sosok SP. Maka ke depan video ini akan lebih menyajikan tentang apa yang akan dilakukannya gitu loh. Jadi bukan lagi berpikir tentang sosoknya, ciri-cirinya, udah selesai bagi saya lah. Itu saya pikir sudah cukup ya. Jadi jangan lagi jangan kaget lah seandainya ternyata nanti banyak tafsir spirit, banyak rencana kerja dan sebagainya. Karena arah video ini sekarang lebih ke sana. Gitu ya. Terima kasih. Yarul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.